Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan DPR menuai beragam reaksi yang berujung dengan aksi massa di berbagai daerah turun ke jalan menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Presiden Joko Widodo sendiri menyebutkan aksi unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja dilatar belakangi disinformasi dan hoaks di media sosial. Benarkah demikian? (8 Oktober 2020), massa di berbagai daerah bergerak menyuarakan penolakan pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Sebelumnya beredar unggahan 12 poin Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang bertolak belakang dengan undang-undang asli yang telah disahkan. Salah satu poin tersebut menyebutkan dihilangkannya uang pesangon dan kerugian-kerugian buruh lainnya. Inilah yang kemudian memicu protes dan amarah masyarakat. Aksi demo pun berujung ricuh dan anarkistis. Massa merusak berbagai fasilitas umum dan melakukan aksi vandalisme. Menanggapi demo penolakan tersebut, Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara mengenai pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut Jokowi, demo terjadi gara-gara hoaks di media sosial. Jokowi bahkan menyebut beberapa poin hoaks yang menyebar di masyarakat. Namun, saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoaks di media sosial. Saya ambil contoh, ada informasi yang menyebut tentang penghapusan UMP, upah minimum provinsi, UMK, upah minimum kota kabupaten, UMSP, upah minimum sektoral provinsi. Hal ini tidak benar, karena faktanya upah minimum regional, UMR, tetap ada. Ada juga yang menyebutkan bahwa upah minimum dihitung per jam. Ini juga tidak benar. Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Kemudian adanya kabar yang menyebutkan bahwa semua cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan, dihapuskan. Dan tidak ada kompensasinya. Saya tegaskan juga ini tidak benar. Hak cuti tetap ada dan dijamin. Kemudian apakah perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak? Ini juga tidak benar. Yang benar, perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak. Kemudian juga pertanyaan mengenai benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang. Yang benar, jaminan sosial tetap ada. Polisi pun tak tinggal diam dan mengambil langkah tegas. Sehari pasca aksi unjuk rasa, Mabes Polri mengumumkan menangkap pelaku penyebaran berita bohong alias hoax terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Pelaku adalah seorang wanita berusia 36 tahun yang tinggal di Makassar, Sulawesi Selatan dan menyebarkan hoax melalui media sosial Twitter. Dari hasil penyelidikan sementara, motif pelaku memalsukan dan menyebarkan berita bohong 12 poin Undang-Undang Cipta Kerja tersebut karena kesal tidak memiliki pekerjaan. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan maksimal pidana 10 tahun. Pasal itu yang disebarkan, yang dimana pasal-pasal itu adalah contohnya uang pesangon dihilangkan, gitu ya. Kemudian UMP, UMK dihapus, gitu ya. Nah, udah. Kemudian semua cuti tidak ada kompensasi dan lain-lain. Itu ada 12, gitu ya. Itu sudah beredar sehingga masyarakat itu terprovokasi, kemudian masyarakat melihat bahwa seperti ini, ya. Tapi setelah kita melihat ya bahwa dari undang-undang tersebut ternyata ini adalah hoax, ya, karena tidak benar
seperti apa yang telah disahkan oleh DPR undang tersebut. Jadi perempuan ya yang melakukan ya diduga melakukan penyebaran yang tidak benar itu ada di Twitternya, itu Twitter @fidelyayang itu ya di sana. Seorang perempuan ini berinisial FE ya, itu Victor Ende ini, itu umurnya 36 tahun. Ini warga di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Sanggahan pun disuarakan Presiden KSPI Said Iqbal bahwa bergeraknya buruh memprotes Undang-Undang Cipta Kerja bukan karena hoax, namun untuk menyuarakan hak-hak perlindungan bagi tenaga kerja. Beliau mengatakan sebagai presiden menjelaskan secara utuh Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan. Kan ada berapa? 11 klaster kalau saya nggak salah. Diceritakan 11 klaster, disampaikan. Sehingga bagi buruh, khusus klaster ketenaga kerjaan di bab 4 itu, dalam Undang-Undang Cipta Kerja, itu yang menjadi fokus kami. Mungkin yang Pak Presiden Jokowi ingin ceritakan, 10 klaster yang lain, itu mungkin, saya tidak tahu, nanti bisa ditanyakan kepada pemerintah, bermanfaat buat investasi. Saya ingin tegaskan, kami kaum buruh bersama Presiden Jokowi untuk mengundang investasi datang ke Indonesia setuju. Karena akan terbuka lapangan kerja. Kami bersama Presiden Jokowi dan pemerintahannya beliau, kami ikut untuk mendorong investasi masuk, hambatan-hambatan itu dihancurkan, ramah investasi, tapi kami tidak setuju kepada siapapun, sekali lagi saya bilang, kepada siapapun yang mengurangi, mendowngrade perlindungan minimal. Ini perlindungan minimal, limited protection floor, tentang outsourcing nggak boleh seumur hidup, karyawan kontrak harus ada batasnya, batas kontrak, waktu kontrak, outsourcing harus jenis pekerjaan apa saja yang boleh di outsourcing, upah nggak boleh upah murah, upah kita masih murah kok dibandingin negara-negara ASEAN. Saya bisa sampaikan nanti kalau ada pertanyaan itu. Kemudian juga kenapa UMSK jangan dihilangkan, itu argumentasi yang kami bangun sangat nalar, pakai data-data. Saya ILO governing body, nggak mungkin saya pakai nalar hoax. Oleh karena itu khusus klaster ketenaga kerjaan, Pak Presiden mungkin belum mendapatkan informasi yang utuh yang seperti saya jelaskan. Disinformasi atau miskomunikasi bagi kami buruh yang melakukan mogok nasional yang lain tidak ada. Sungguh kami katakan sumber perbandingan teman-teman buruh adalah dari Panja Balek, kemudian dari draft pemerintah, dari sumber sosial media yang kemudian kita klarifikasi dan minta verifikasi kepada anggota Panja Balek yang kita punya nomor-nomor HP dan nomor WA-nya. Kalau dibilang, ya benar itu konsepnya, maka kami jawab terhadap konsep-konsep yang beredar di sosial media. Demikian. RUU Omnibus Law Cipta Kerja telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat pada 5 Oktober lalu dan memicu pro kontra di masyarakat. Presiden Joko Widodo mempersilahkan bagi yang keberatan dengan undang-undang tersebut untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Tim TV One mengabarkan.